Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan kembali membahas kasus mengenaskan yang terjadi di negara India, di mana ada seorang wanita yang meminta tolong kepada sepupunya untuk memberi peringatan serta pelajaran terhadap mantan pacarnya. Hal ini dilakukannya karena wanita tersebut merasa kalau mantannya itu belum move on dan terus mengganggu dirinya. Sepupu yang ikut tersulut emosi karena saudaranya diganggu, dia pun menerima permintaan tersebut. Namun naasnya, ketika hendak memberikan peringatan kepada pria itu, dia dan 4 teman lainnya malah mengeksekusi mantan pacar dari saudaranya tersebut. Dia bahkan dengan tega membuang jasadnya di pinggir jalan yang sangat sepi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Devanahalli, India, hiduplah seorang lelaki bernama Pritam yang berusia 19 tahun. Dia tinggal di kota Devanahalli bersama keluarganya, namun tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak anggota keluarganya. Yang jelas dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Ramachandra dan kakak laki-lakinya yang bernama Vijaya Raghavendra. Setelah lulus SMA, Pritam langsung bekerja sebagai seorang kurir untuk sebuah perusahaan grosir online yang juga berada di kota Devanahalli. Setiap harinya, dia akan pergi bekerja sekitar jam 5 sore dan pulang sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Bagi keluarganya, Pritam ini adalah anak yang rajin dan juga berbakti. Dia tak pernah membantah perkataan orang tuanya dan selalu menuruti aturan-aturan yang ada pada keluarganya. Pritam juga tak pernah membuat masalah. Dia ramah pada tetangga dan juga teman-temannya. Namun di balik itu, keluarga Pritam tidak mengetahui kalau Pritam sedang menjalin sebuah hubungan dengan seorang mahasiswi kedokteran. Mahasiswi ini bernama Pallavi. Dia 2 tahun lebih tua dari Pritam, yaitu 21 tahun. Keluarga Pallavi tinggal di kota Bengaluru yang terletak tak jauh dari kota Devanahalli. Namun Pallavi sedang menempuh pendidikan di kota Chitradurga. Keduanya menjalin hubungan secara diam-diam. Mereka akan berkomunikasi melalui telepon ataupun pesan teks. Saat Pallavi sedang di kota Bengaluru, barulah mereka berjanji untuk bertemu. Meski terkadang Pritam juga pergi ke kota Chitradurga untuk mengunjungi Pallavi di sana. Namun sayangnya, hubungan keduanya tidak bertahan lama. Pallavi sibuk dengan kuliahnya. Selain itu, Pallavi juga merasa kesal karena Pritam selalu posesif kepada dirinya. Pritam seringkali tak suka jika Pallavi mempunyai teman lelaki atau selalu menyuruh Pallavi untuk menjauh dari laki-laki. Pallavi merasa tertekan karena terus dikekang dan diatur oleh Pritam. Karena merasa hubungan keduanya sudah tak lagi sehat, Pallavi pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Pritam. Mendengar kata putus dari Pallavi, Pritam sama sekali tak terima. Dia masih menyayangi Pallavi dan ingin terus bersamanya. Pritam terus-menerus menghubungi Pallavi. Dia menelpon, mengirim chat untuk meminta Pallavi supaya kembali kepada dirinya. Saat telepon dan chatnya tidak direspon oleh Pallavi, dia nekat mendatangi Pallavi di kota Chitradurga. Hal ini kerap kali membuat Pallavi merasa semakin risih dan tertekan. Dia merasa terganggu dengan semua tingkah laku yang ditunjukkan oleh Pritam. Lalu, karena merasa tak bisa lagi memberikan peringatan kepada Pritam sendirian, saat sedang pulang ke kota Bengaluru, Pallavi menceritakan hal ini kepada sepupunya yang bernama Srikan. Cerita dari Pallavi seketika membuat Srikan menjadi ikut marah. Dia tak suka sepupunya terus-menerus diganggu. Dia juga mulai berpikir kalau Pritam ini bisa menjadi sebuah ancaman yang berbahaya bagi Pallavi. Didorong perasaan ingin melindungi Pallavi, Srikan pun memutuskan untuk bertindak. Di mana sekitar bulan April tahun 2025, Srikan mendatangi tempat kerja Pritam bersama beberapa orang temannya. Dia memanggil Pritam dan membawa Pritam ke sebuah gang yang sepi tak jauh dari tempat kerja Pritam. Di sana dia langsung memperingatkan Pritam untuk berhenti mengganggu Pallavi. Dia menyuruh Pritam untuk tidak menghubungi ataupun menemui Pallavi lagi karena Pallavi sudah benar-benar ingin memutuskan hubungan kepadanya. Srikam juga memberikan ancaman jika Pritam terus mengganggu Pallavi, maka dirinya tak akan tinggal diam.
Mendapatkan ancaman tersebut, awalnya Pritam merasa takut. Namun perasaan sayang Pritam kepada Pallavi lebih besar daripada rasa takutnya. Dia pun teguh dengan pendiriannya dan menegaskan kalau dia akan terus mengejar cinta Pallavi. Reaksi yang diberikan Pritam itu seketika membuat Srikan menyadari kalau kata-kata saja tak akan cukup untuk membuatnya menjadi jerah. Saat itu Srikan dan teman-temannya mulai menyerang Pritam. Mereka memukul dan menendang perut Pritam. Dan sebisa mungkin mereka menghindari bagian wajah supaya tak ada yang menyadari kalau mereka telah memukuli Pritam. Setelah puas menyerang remaja tersebut, barulah mereka pergi meninggalkan Pritam. Hari itu, Pritam pulang ke rumah sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia berusaha sebisa mungkin untuk bisa menyembunyikan rasa sakit itu, karena dia tak mau keluarganya menjadi khawatir kepada dirinya. Meski sudah dipukuli beberapa kali oleh Srikan dan teman-temannya, Pritam masih tak mau menyerah dengan perasaannya kepada Pallavi. Dengan tekad kuat untuk memperbaiki hubungan mereka, Pritam kembali pergi ke kota Citradurga untuk menemui Pallavi. Dia menunggu di depan tempat tinggal Pallavi dengan harapan Pallavi akan keluar dan menemui dirinya. Tetapi saat itu Pallavi tetap menolak untuk menemui Pritam. Dia malah kembali menghubungi Srikan dan mengatakan kepadanya kalau Pritam masih saja mengganggu dirinya. Srikan yang mendengar itu seketika langsung marah. Namun Srikan berusaha meredam amarahnya. Dia menyadari kalau Pritam ternyata bukanlah lawan yang mudah. Dia pun memutuskan untuk bertindak jauh lebih kejam supaya bisa menghentikan Pritam. Singkat cerita, pada tanggal 2 Mei tahun 2025, Srikan mengumpulkan teman-temannya yang bernama Siva Kumar, Charan, Sanjay, dan Kaushik. Kelimanya menaiki sebuah mobil dan mengendarai mobil itu untuk menuju ke tempat Pritam bekerja. Lalu setibanya mereka di sana sekitar pukul 10 malam, mereka memarkirkan mobil tak jauh dari pintu gerbang tempat kerja Pritam sambil menunggu kemunculan dari Pritam. Lalu tak lama kemudian Pritam pun sampai di tempat kerjanya dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Dia memarkirkan motornya dan kemudian berjalan menuju pintu masuk. Namun belum sempat Pritam sampai ke pintu masuk, seseorang menyergap tubuhnya dan langsung menyeretnya. Orang tersebut menutup mulut Pritam dan menarik paksa Pritam untuk masuk ke dalam mobil milik mereka. Setelah masuk ke dalam mobil, Pritam melihat Srikan dan teman-temannya yang sebelumnya sempat memukuli dirinya. Srikan duduk di sebelah kanannya, sedangkan orang yang menarik Pritam duduk di sebelah kirinya. Ada dua orang lain di bagian depan dan seseorang di bagian belakang yang tidak Pritam kenal. Mereka semua tertawa menyambut kedatangan Pritam. Setelah Pritam terperangkap di dalam mobil tanpa menunggu lagi, mobil tersebut langsung melaju meninggalkan tempat tersebut. Mobil itu berjalan mengitari kota Devanahalli menuju ke arah kota Bengaluru. Di dalam mobil yang bergerak itu, Srikan dan teman-temannya tak tinggal diam. Mereka mulai memukuli Pritam dari perut, wajah, sampai ke kepalanya. Pukulan-pukulan itu tak bisa dihindari oleh Pritam. Dia tak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi tersebut. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan kepalanya pusing. Namun tak ada yang bisa dilakukan oleh Pritam. Pritam sudah memohon kepada Srikan untuk memaafkannya dan dia juga berjanji tidak akan lagi mengganggu Pallavi. Namun Srikan sama sekali tak mendengarkan permohonan dari Pritam tersebut. Lalu karena memukuli di dalam mobil terasa sulit, Srikan mulai mencari daerah terpencil. Saat menemukannya, Srikan dan teman-temannya menghentikan mobil. Mereka keluar dari mobil hingga hanya tersisa Pritam di dalamnya. Kemudian mereka secara bergantian memukuli Pritam. Mereka menyerang tubuh Pritam secara bertubi-tubi. Semua pukulan itu mereka layangkan dengan kekuatan penuh. Pritam masih tidak bisa mengelak. Dia tak bisa lari dan juga sudah tak memiliki tenaga untuk melawan. Dia hanya bisa memohon dan terus memohon dengan berharap kalau Srikan dan teman-temannya akan merasa kasihan kepada dirinya. Namun permohonan itu hanya dianggap seperti angin lalu oleh Srikan. Begitu selesai memukuli Pritam secara bergantian, mereka semua kembali masuk ke dalam mobil. Lalu mobil tersebut kembali melaju membelah jalanan kota Bengaluru. Selama hampir 2 jam, Srikan dan teman-temannya terus memukuli dan menghantam Pritam.
Di dalam mobil yang masih melaju, Pritam merasakan kalau tubuhnya sudah tak sanggup lagi menahan semua rasa sakit itu. Cairan merah sudah mengalir dari mulut dan hidungnya. Perutnya terasa perih dan wajahnya sudah membengkak. Lama-kelamaan Pritam mulai kehilangan kesadarannya. Matanya mulai menutup dan nafasnya semakin lama semakin melambat. Sampai pada akhirnya Pritam pun tewas di tangan 5 pria tersebut. Di samping itu, selagi Pritam kehabisan nafasnya, Srikan dan teman-temannya masih tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir kalau Pritam hanya pura-pura saja pingsan supaya mereka berhenti untuk memukulinya. Namun saat melihat Pritam menutup matanya dan tak lagi bergerak, barulah mereka merasa panik. Srikan langsung memeriksa jalan nafas Pritam dan dia tidak bisa merasakan apapun. Setelah menyadari kalau Pritam sudah benar-benar meninggal dunia, kelima orang itu langsung khawatir. Mereka sebenarnya sama sekali tak berniat untuk sampai sejauh itu. Di tengah kepanikan itu, mereka langsung berpikir bagaimana cara mengatasi jasad Pritam. Karena semuanya merasa bingung, mereka pun sepakat untuk membuang jasad Pritam. Mereka kembali mencari tempat yang sepi dan terpencil. Mobil itu masih melaju mengitari kota Bengaluru menuju ke daerah pedesaan. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka menemukan sebuah jalanan yang sangat sepi. Mereka pun langsung memutuskan lokasi tersebut sebagai tempat untuk membuang jasad Pritam. Setelah membuang jasad Pritam di pinggir jalan, mereka masuk kembali ke dalam mobil dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian singkat cerita, keesokan paginya ayah Pritam yang bernama Ramachandra merasa cemas karena putranya tak kunjung pulang. Tak hanya terlambat pulang, Pritam juga tak bisa dihubungi. Berjam-jam berlalu dan Pritam masih tak bisa dijangkau. Kecemasan dalam diri Ramachandra pun berubah menjadi kekhawatiran. Karena tak tahan hanya menunggu di dalam rumah saja, dia pun mengajak putra sulungnya untuk pergi ke tempat kerja Pritam. Setelah sampai di tempat kerja Pritam, Ramachandra disapa oleh salah satu teman Pritam. Dia bernama Moni. Moni ini pernah berkunjung ke kediaman Pritam dan bertemu dengan ayah Pritam. Saat melihat ayah Pritam di depan tempat kerjanya, menyadari kalau Moni adalah teman Pritam, Ramachandra pun langsung bertanya apakah dia tahu di mana keberadaan Pritam. Saat itu Moni terlihat ragu untuk menjawab. Dia sempat terdiam beberapa saat seperti sedang berpikir. Namun kemudian Moni menjelaskan kepada Ramachandra kalau semalam ada beberapa orang yang melihat Pritam seperti ditarik paksa untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Tetapi orang-orang ini tidak yakin apakah Pritam benar-benar diculik atau orang-orang tersebut merupakan kenalan dari Pritam dan hanya saja mereka saat itu sedang bercanda. Mendengar hal itu, Ramachandra langsung merasa kaget. Dia takut hal buruk telah terjadi kepada Pritam. Dia pun langsung mengajak putra sulungnya untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Begitu sampai di kantor polisi, Ramachandra melaporkan kalau seseorang telah menculik putranya. Dia menceritakan kepada polisi secara detail apa yang telah terjadi dan dia memohon kepada mereka untuk mencari dan menyelamatkan putranya. Setelah mendapatkan laporan, polisi pun langsung bergerak. Mereka mengerahkan personel untuk mencari Pritam di penjuru kota Devanahalli. Selama proses pencarian, ayah dan kakak Pritam tak tinggal diam. Mereka ikut memutari kota mencari keberadaan Pritam. Lalu kemudian, selagi sibuk mencari keberadaan Pritam, polisi Devanahalli tiba-tiba saja mendapatkan laporan kalau ada mayat yang ditemukan di kota Bengaluru. Para polisi ini pun sempat berpikir apa mungkin mayat tersebut adalah Pritam. Mereka langsung menghubungi keluarga Pritam dan menyuruh mereka untuk datang ke kota Bengaluru karena mayat tersebut ternyata sudah diamankan oleh polisi Bengaluru. Saat sampai di kota Bengaluru, keluarga Pritam diarahkan untuk menuju ke tempat jenazah. Begitu tiba di sana, mereka melihat mayat tersebut dan betapa terkejutnya mereka saat melihat wajah yang dipenuhi luka dan juga memar. Wajah itu sudah rusak sehingga agak sulit untuk dikenali. Oleh sebab itu, karena Ramachandra dan putra sulungnya kesulitan untuk mengenali jasad tersebut, polisi pun melakukan proses identifikasi dengan mengecek sidik jari mayat tersebut. Selama proses itu dilakukan, Ramachandra berharap semoga mayat tersebut bukanlah Pritam, yaitu putranya.
Namun sangat disayangkan, doanya tidak terkabul. Hasil pemeriksaan keluar dan ternyata jasad itu benar adalah Pritam. Mendengar hal itu, Ramachandra seketika langsung menangis terseduh-seduh. Dia kembali ke ruang jenazah dan langsung memeluk erat jasad Pritam untuk terakhir kalinya. Hatinya terluka melihat keadaan sang putra yang sangat mengenaskan. Sambil menangis, dia berdoa semoga orang yang telah melakukan hal ini kepada putranya segera ditangkap dan diberikan ganjaran yang sesuai. Setelah berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Pritam, polisi segera melakukan proses investigasi. Mereka memulai penyelidikan dengan meminta keterangan kepada rekan-rekan kerja dari Pritam. Melalui proses wawancara itu, polisi mendapatkan informasi terkait hubungan Pritam, Pallavi, dan juga Srikan. Tak hanya itu, polisi juga mengetahui kalau beberapa minggu lalu Srikan sempat mendatangi Pritam di tempat kerjanya, kemudian melakukan penyerangan terhadap Pritam. Dan dari kesaksian rekan kerja Pritam lah, polisi menduga kalau di malam sebelumnya Srikan dan teman-temannya lah yang sudah melakukan penculikan terhadap Pritam dari tempat kerjanya. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung mendatangi kediaman Srikan dan menangkap dirinya. Tak hanya Srikan, polisi juga menangkap 4 teman Srikan yang berhasil mereka identifikasi melalui kesaksian rekan kerja Pritam. Keempat orang ini adalah Siva Kumar, Charan, Sanjay, dan Kaushik. Polisi langsung membawa para pelaku untuk dilakukan proses interogasi. Kemudian selagi polisi melakukan investigasi, berita ini tersebar di media massa dan mulai ramai diperbincangkan. Identitas Pallavi sebagai mantan pacar dari Pritam akhirnya terungkap juga. Keluarga Pallavi ikut dikecam oleh masyarakat. Masyarakat merasa kalau keluarga mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Karena telah ramai dibicarakan, keluarga Pallavi pun angkat bicara. Dalam sebuah wawancara dengan media massa, ayah Pallavi menegaskan kalau putri dan keluarganya sama sekali tidak menahu tentang kejadian ini. Meski begitu, ayah Pallavi juga merasa sedih atas apa yang terjadi. Dengan tulus, dia meminta maaf kepada keluarga Pritam dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga mereka. Sampai saat ini, proses peradilan terhadap Srikan dan teman-temannya masih berlangsung. Nantinya jika mereka dinyatakan bersalah atas pengeksekusian itu, mereka akan terancam mendapatkan hukuman setidaknya penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Kemungkinan besar hukuman terhadap Srikan akan lebih berat karena dia dianggap sebagai dalang utama dalam kasus ini. Terlepas dari apa hukuman yang akan diterima Srikan dan antek-anteknya, apa yang terjadi tidak bisa lagi ditarik kembali. Pritam kini telah tiada. Dia kehilangan nyawanya secara tragis di usia yang masih sangat belia. Dia tak akan bisa lagi merajut mimpi dan melakukan hal-hal yang sangat dia senangi. Hidupnya telah selesai dan keluarganya harus menanggung luka atas kehilangan ini. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga keluarga Pritam bisa melewati semua kesedihan ini. Serta juga semoga Pritam yang telah meninggal dunia dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah. Semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.